Hai semua, nama saya Najwa Ali Ramadhani dengan NIM 25080574218. Di sini saya ingin membahas tentang dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dari perspektif Jordan. Yang pertama di sini ada kondisi ekonomi negara Jordan ya. Jordania itu diklasifikasi oleh PBB sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas. Menurut indeks kebebasan ekonomi dari Heritage Foundation, Jordania ini memiliki ekonomi terbebas keempat di Timur Tengah dan Afrika Utara, hanya di bawah Israel, Bahrain, Qatar, terus yang keempat Jordania, serta terbebas ke-32 di dunia. Jordania menduduki peringkat ke-35 dalam hal infrastruktur terbaik di dunia. Indeks globalisasi AOF 2010 menempatkan Yordania sebagai negara paling terglobalisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Sektor perbankan Jordania diklasifikasi sebagai sangat maju oleh IMF bersama dengan ekonomi GCC dan Lebanon. Nah, basis sumber daya ekonomi Yordania berpusat pada fosfat, kalium, dan turunan pupuknya, pariwisata, pengiriman uang dari luar negeri, dan bantuan luar negeri. Selanjutnya di sini ada posisi dalam perdagangan dunia. Pada tahun 2011, pasar Yordania dianggap sebagai salah satu pasar Arab yang paling maju di luar kawasan Teluk Persia. Yordania menempati peringkat ke-18 dalam Indeks Perkembangan Retail Global 2012 yang mencantumkan 30 pasar retail paling menarik di dunia. Jordania menempati peringkat ke-19 sebagai negara termahal di dunia untuk ditinggali pada tahun 2010 dan Yordania sendiri telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia sejak tahun 2000. Dalam laporan global Enabling Trade tahun 2009, Yordania menempati peringkat keempat di dunia Arab, di bawah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar. Perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat yang mulai berlaku pada Desember 2001 secara bertahan menghapuskan bea cukai atas hampir semua barang dan jasa hingga 2010. Selanjutnya ada ketergantungan energi antara oil atau gas. Nah, energi tetap menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi Yordania yang berkelanjutan, didorong oleh lonjakan harga minyak hingga lebih dari $145 per barel pada puncaknya. Kekurangan sumber daya domestik negara tersebut diatasi melalui program investasi $14 miliar di sektor ini. Gas alam semakin banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik negara, terutama untuk pembangkit listrik. Yordania diperkirakan hanya memiliki cadangan gas alam yang sedikit, sekitar 6 miliar meter kubik pada tahun 2002. Tetapi perkiraan baru menunjukkan total yang jauh lebih tinggi. Pada tahun 2003, negara ini memproduksi dan mengkonsumsi sekitar 390 juta meter kubik gas alam. Sumber utama terletak di bagian timur negara di ladang gas Risa. Hingga awal tahun 2010-an, negara ini mengimpor sebagian besar gas alamnya melalui pipa gas Arab yang membentang dari terminal Al-Arish di Mesir di bawah laut ke Al-Aqobah yang kemudian ke Yordania Utara. Yang pertama ada hubungan diplomatik. Republik Islam Iran dan Kerajaan Yordania memiliki hubungan yang panjang dan rumit. Pada beberapa kesempatan pernah mengalami ketegangan dan ketidakstabilan. Yordania memiliki kedutaan besar di Teheran. Selama perang 2026, Yordania berusaha untuk tetap netral sambil menghadapi tekanan keamanan yang semakin meningkat karena lokasinya yang strategis di Timur Tengah. Para pejabat termasuk Menteri Luar Negeri Ayman Safadi telah berulang kali menyatakan bahwa kerajaan tidak akan mengizinkan wilayah atau ruang udaranya digunakan untuk serangan terhadap Iran dan tidak akan menjadi medan perang dalam konflik tersebut. Pada saat yang sama, pertahanan udara Yordania telah mencegat drone dan rudal yang memasuki ruang udaranya ketika pertempuran antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran menyebar di seluruh wilayah tersebut. Kekhawatiran nasional juga meningkat setelah laporan bahwa mitra asing dan sistem pertahanan tembakan dikerahkan untuk membantu melindungi
pangkalan militer AS di Jordania. Selanjutnya ada hubungan perdagangan. Amerika Serikat dan Jordania menjalin hubungan bilateral yang kuat, yang secara kontroversial didukung oleh perjanjian perdagangan bebas. Sejak penandatanganan perjanjian tersebut pada Oktober 2000, perdagangan bilateral telah melonjak. Aliansi strategis Yordania dengan negara-negara barat berbentuk bersamaan dengan berdirinya negara tersebut. Aliansi ini merupakan alat pertahanan hidup bagi rezim yang dipandang dari barat, dan khususnya di Timur Tengah sebagai rezim yang lemah dan rentan. Nah, selanjutnya ada dampak dari konflik Iran dan Amerika terhadap Jordania. Yang pertama ada dampak ekonomi. Menaikkan tingkat resiko perjalanan ke Yordania naik ke level 3 dengan imbauan agar warganya mempertimbangkan kembali rencana berkunjung ke Yordania. Langkah ini diambil di tengah berlanjutnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hal ini berdampak besar bagi Yordania mengingat pendapatan utama Yordania adalah pariwisatanya. Nah, dengan berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Yordania membuat ekonomi Yordania ikut berdampak. Selanjutnya ada dampak bagi perdagangan internasional Jordania. Ketika ancaman pertumbuhan atau gangguan lalu lintas di selat ini muncul, pasar minyak dunia akan bereaksi secara cepat. Harga minyak akan menaik tajam karena kekhawatiran gangguan pasokan yang signifikan. Saat konflik meningkat, perusahaan pelayaran dan perdagangan energi biasanya langsung menaikkan premi resiko, bahkan menunda pengiriman. Artinya, tanpa penutupan resmi pun, harga sudah mendorong naik hanya karena faktor ketidakpastian ini. Selanjutnya ada dampak bisnis dan investasi. Gangguan di wilayah strategis seperti Selat Hormuz berpotensi memutus pasokan minyak global, mendorong lonjakan harga energi. Harga energi yang tinggi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan inflasi, terutama di negara berkembang seperti Jordania. Dampak yang sangat terasa bagi Jordan adalah penerbangan dan pariwisata yang terancam akibat penurunan minat dan wisatawan. Para investor cenderung menarik modal dari pasar negara berkembang seperti Jordania ini dan beralih ke aset yang lebih aman seperti emas dan dolar Amerika Serikat. Investor diperkenankan untuk mengurangi porsi aset beresiko tinggi seperti saham dan kripto untuk melindungi portofolio dari penurunan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.